Saudara, percakapan WhatsApp dua warga Semarang, Jawa Tengah yang positif COVID-19 membuat heboh dunia maya. Pasalnya salah satu dari keduanya memprovokasi untuk menyebarkan virus corona. Sebuah tangkapan layar percakapan atau chat WhatsApp beredar di media sosial. Gambar itu menampilkan percakapan dua warga yang sama-sama positif COVID-19. Keduanya berdomisili di Semarang, Jawa Tengah. Salah satu akun menyampaikan kata-kata provokasi untuk menyebarkan COVID-19. Dia juga mengatakan tidak masalah bepergian tanpa protokol kesehatan. Dinas Kesehatan Kota Semarang menyebut kedua warga yang positif tersebut sudah dibawa tim gugus tugas COVID-19 untuk menjalani karantina. Seorang dikarantina di rumah dinas Wali Kota Semarang, sementara satu orang lainnya diizinkan isolasi mandiri di rumah. Memang ini juga positif, tapi karena ada ibunya yang sudah sepuh, barusan pulang dari rumah sakit, dengan pertimbangan tersebut, akhirnya masih tetap Bu Vina ini untuk melakukan isolasi mandiri di rumah. Wali Kota Semarang, Hendrar Priyadi menyebut chat itu hanya kesalahpahaman antar tetangga. Dia meminta masyarakat tidak resah karena hal itu sudah ditangani petugas. Untuk metode prosesnya dan gimana, saya sudah posting secara lengkap di Instagram kami dan juga Pak Kepala Dinas Kesehatan juga udah klarifikasi terkait berita itu. Jadi masyarakat nggak usah khawatir, nggak usah galau, semuanya tertangani dengan baik. Antisipasi supaya. Sementara itu, seorang warga di Karawang, Jawa Barat nekat pulang kampung meski positif corona. Warga itu langsung menjalani tes usap yang dilakukan petugas puskesmas tempat. Puskesmas Cicende menyebut warga sudah dinyatakan positif saat di Jakarta, namun dia kabur karena takut diisolasi. Kepala Puskesmas Cicende, Ahmad Nurdin, mengatakan warga tersebut sempat menjadi panitia pernikahan di kampungnya. Saya telusuri sudah kemana, dia sudah misalnya sepeda goes. Nah, terus kemudian sudah ke lokasi ada yang hajatan gitu. Iya. Nah, itu memang nanti kita sudah lagi dilacak. Artinya mungkin kedepannya ya kita harus betul-betul mengawasi daerah sekitarnya kan. Baik. Misalnya. Kasus positif virus corona terus bertambah. Warga tetap harus disiplin menerapkan protokol kesehatan dan melakukan isolasi agar tidak menularkan virus ke orang lain. Tim Liputan, Kompas TV. Dua warga yang positif COVID-19 sempat membuat heboh dunia maya karena percakapan mereka yang viral di wilayah Semarang, Jawa Tengah. Dalam percakapan via aplikasi WhatsApp tersebut, salah satu akun memprovokasi untuk menyebarkan COVID-19. Tindakan apa saja yang sudah dilakukan pemerintah? Kita tanyakan langsung kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang telah bergabung bersama kami dari Semarang, Jawa Tengah. Selamat malam Pak Ganjar. Ya, selamat malam. Sehat ya? Alhamdulillah. Pak Ganjar, jadi seberapa salah informasi tentang dua orang yang saling memprovokasi untuk menyebarkan COVID-19 di Semarang, Jawa Tengah? Kalau informasinya betul dan Pak Wali Kota sudah cukup tanggap ya, terus kemudian dari Satpol PP juga bergerak, langsung diambil tindakan. Jadi informasinya betul bahwa terjadi chatting, terus kemudian ada yang menyebarkan itu betul. Namun ternyata Pak Wali Kota tadi juga melaporkan kepada saya, itu ada semacam konflik antar tetangga, terus kemudian menyampaikan berita itu keluar. Sampai dengan hari ini alhamdulillah mereka sudah diisolasi. Oke, jadi keduanya sudah diisolasi ya? Iya, iya. Lalu apa sih Pak motivasi kedua orang ini kok tega? Saya membayangkannya sulit begitu loh, kok tega sampai merasa bahwa boleh-boleh saja, baik-baik saja menyebarkan apa yang mereka punya ke orang lain. Ya, mungkin ada kontestasi, ada ngomong sebel-sebelan, terus kemudian panas-panasan, terus kemudian dia mungkin ada suasana kebatinan yang sedang tidak rukun mungkin, terus kemudian setelah chatting, marah-marahan, rame-ramean begitu, lalu di-upload lah sama mereka. Jadi sebenarnya Mbak, ada banyak yang memang masyarakat mungkin satu, literasinya kurang. Dua, mungkin juga sebel pada situasi. Tiga, mungkin juga udah mereka merasa ini harus bagaimana lagi ya, itu. Terus kemudian dia sampaikan tanpa beban. Jadi begini,
Ketika kemudian kita melihat situasi kondisi yang memang butuh dukungan masyarakat, ayolah kita semuanya jangan kemudian menyebarkan berita-berita seperti itu. Kalau toh itu terjadi pada diri Anda masing-masing, pemerintah terbuka kok. Laporkan pada kami agar kami tangani. Kemarin kami menangani di Klaten. Pak Ganjar, saya ini positif, kenapa kemudian saya tidak diisolasi, kenapa saya tidak dibantu? Langsung saya kontak bupatinya, dibereskan. Maka sebenarnya laporan dari masyarakat ini menjadi penting agar kita bisa membantu mereka. Kalau tidak, maka dia punya imajinasi sendiri-sendiri. Bahwa seolah-olah ini oke, terus kemudian seolah-olah maaf ya kalau di antara tanda petik kami yang sakit, kami yang menderita, kenapa mereka seperti itu nggak fair, terus kemudian dibagi-bagi aja penyakitnya, ya tentu tidak begitu. Ya, Nah, ini penting untuk mengedukasi masyarakat. Apa ini ada kaitannya dengan kedua orang ini tidak mau diisolasi di tempat yang disediakan oleh pemerintah, Pak Ganjar? Saya tidak tahu sampai sedetail itu ya, karena buktinya mereka akhirnya mau diisolasi dan tadi saya posting di IG saya untuk menjelaskan karena beberapa waktu lalu justru kawan-kawan saya dari Jakarta menyampaikan, Mas ini kayaknya terjadi di Semarang deh, begitu. Terus kemudian ayo kejar cari begitu. Terus kemudian dicari dan ternyata Pak Wali Kota, Pak Hendi lebih cepat untuk mencari, mendapatkan dan merespon itu. Ya udah sekarang dimasukkan di rumah dinas Pak Wali Kota, mereka masuk ke sana dan ibunya sendiri isolasi mandiri di rumah dan sekarang dikawal oleh dokter dari Kelurahan Karanganyar begitu. Oke, jadi dua-duanya saat ini isolasi di lokasi yang khusus disediakan oleh pemerintah ya? Iya, ada. Karena kami sempat dengar salah satunya kemudian diisolasi di rumah karena harus merawat sang ibu yang juga terinfeksi. Berarti tidak seperti itu ya? Enggak, ada 2 dan 1 di rumah. Yang di rumah diawasi oleh kita, bukan karena merawat. Yang tadi disampaikan oleh mereka adalah salah satu tetap diisolasi di rumah, tapi dalam pengawasan kita yang 2 dimasukkan ke rumah dinas Pak Wali Kota. Baik, berarti sekarang sudah isolasi semuanya. Tapi Pak Ganjar sempat mendengar nggak kenapa mereka sempat tidak mau? Ini kan akhirnya tadi memang Wali Kota sudah bergerak cepat, akhirnya mau dibujuk untuk isolasi. Tapi kenapa awalnya sempat menolak? Iya, itu tadi yang saya katakan sebagai literasi yang kurang. Mbak, kejadian semacam ini rasa-rasanya banyak kok. Kami menangani sejak bulan April ya. Beberapa orang yang tidak mau, terus kemudian dia merasa dirinya oke, bahkan beberapa di antaranya tahu nggak Mbak, dulu ngeludah-ngeludah ke tetangga-tetangga. Jadi sebenarnya cerita ini bukan cerita pertama, bentuknya beda. Satu, sekali lagi saya katakan, mungkin mereka literasinya kurang. Mungkin mereka tidak mendapatkan perhatian. Mungkin juga mereka tidak mengerti. Ini alamat address mereka kalau mau melaporkan itu kemana. Kenapa kok kanal-kanal medsos, laporan-laporan melalui virtual kita buka, sebenarnya semacam ini. Maka saya sampaikan pada masyarakat, kalau melihat sesuatu yang seperti ini atau Anda mengalami sendiri, tolong lapor pada yang terdekat. Siapa sih yang terdekat? Ada RT, ada RW, ada lurah, kades ya. Atau kemudian melalui medsos bisa kok langsung ke saya, bisa. Contoh tadi yang di Kota Semarang dengan Pak Hendi juga sangat gampang. Dan kita cepat bisa merespon. Lalu kita bisa memberikan konseling apa masalahnya. Belum lagi yang ngeyel loh Mbak. Ya. Yang ngeyel banyak. Bahkan ada satu komunitas itu yang hari ini juga kita datangi terus-menerus akhirnya mau. Ketika satu kemudian kena, terus yang lain kita periksa, di tracing nggak mau, nggak boleh masuk begitu. Ya nggak boleh begitu. Terus kita pelan-pelan, kita edukasi agar tracingnya bisa dilakukan. Maka kemudian saya sampaikan kepada komunitas-komunitas. Maka saya sampaikan juga kepada mereka, sekarang penanganannya dirubah. Kalau kemarin basisnya adalah struktural pemerintahan, sekarang basisnya adalah komunitas. Agar bisa mengedukasi masyarakat-masyarakat yang seperti ini. Mungkin mereka memang butuh didampingi, butuh dibimbing, butuh tahu begitu ya. Pak Ganjar, kalau untuk dua orang ini, walaupun itu mungkin awalnya adalah sekedar bercanda, lalu hanya sekedar saling sebal satu sama lain, tapi ada tidak semacam sanksi untuk orang-orang yang punya niat buruk semakin menyebarluaskan COVID-19 di tengah pandemi yang belum juga berhasil kita rem? Kalau yang seperti itu kami belum menemukan ya.
Kalau ada orang dengan sengaja, udah kita karantina. Kalau perlu saya proses hukum. Gitu. Oke, tapi sampai sejauh ini belum ya, masih sekadar guyonan saja begitu ya? Iya, guyonan. Kan begini ya Mbak ya, COVID ini kan tidak bisa dilihat dengan mata telanjang gitu ya. Dan kemudian orang bisa saja dengan kondisi kebatinan, psikologis, kejiwaan yang beda-beda, maka mereka ada yang, aduh saya sakit, saya harus berobat. Aku, alah cuek aja, begini juga banyak kok temennya, atau biar aja, mungkin biar orang juga ngerasain, bisa jadi. Semua ini kita simulasikan sangat mungkin untuk dilakukan siapapun dalam kondisi apapun. Oke. Maka kalaulah edukasinya itu bagus, literasinya bagus, maka ini bisa kita cegah. Tapi kalau kemudian sudah melebihi dari yang wajar, melebihi kewajaran seperti itu dan masih nekat, sudah pidana saja. Okay. Saya punya kok perdanya, perda penanggulangan penyakit menular kita itu bisa dikurung 6 bulan bahkan denda sampai 50 juta. Ini kan pandemi sudah berjalan lebih dari 6 bulan, belum ada tampak kurvanya melandai. Bagaimana kondisi psikososial warga di Jawa Tengah? Menurut Pak Ganjar akan dijawab sesaat lagi. Jangan kemana-mana saudara. Tetap bersama kami, Sapa Indonesia Malam akan segera kembali.